IKEA, retail furnitur asal Swedia, resmi masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2014 dengan lebih dari 400 toko di 50 negara. IKEA mengusung strategi internasional, menggabungkan efisiensi global dengan adaptasi lokal. Di sisi efisiensi global, IKEA menerapkan desain modular, sistem flat pack, dan rantai pasok internasional yang terintegrasi. Sementara itu, adaptasi lokal diwujudkan melalui produk yang sesuai untuk rumah kecil, menu restoran khas Indonesia, serta promosi digital yang menyasar konsumen lokal. Meski menghadapi tantangan seperti regulasi impor, persaingan harga, dan logistik di Pulau Jawa, IKEA melihat peluang besar melalui perluasan e-commerce, kolaborasi dengan UMKM Jepara, serta program keberlanjutan dan ekspansi toko berkonsep City Store. IKEA didirikan pada tahun 1943 di Swedia dan kini telah berkembang menjadi jaringan retail furniture global dengan lebih dari 400 toko di 50 negara. Model bisnisnya mengandalkan desain modular dan sistem flat pack yang merupakan efisiensi biaya dan distribusi. Di Indonesia, pasar furniture sangat menjanjikan dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Nilai furniture diperkirakan melebihi 2 miliar dolar Amerika per tahun. Urbanisasi juga mendorong permintaan akan furniture yang praktis dan modern. IKEA masuk ke Indonesia pada tahun 2014 melalui skema joint venture dengan PT Hero Supermarket Tbk. Saat ini, IKEA telah membuka toko di berbagai lokasi strategis seperti Alam Sutera, Jakarta Garden City, Sentul, Surabaya, dan Bali. Untuk memasuki pasar Indonesia, IKEA menggunakan entry mode joint venture dengan PT Hero Supermarket Tbk, anak perusahaan dari DFI Retail Group. Strategi ini memungkinkan IKEA untuk memanfaatkan pengetahuan lokal dan jaringan distribusi Hero, sekaligus tetap mempertahankan kontrol atas dasar operasional dan merek globalnya. Dalam struktur operasinya, IKEA Indonesia mengadopsi model franchise yang dikombinasikan dengan pengelolaan langsung oleh mitra lokal. Operasi toko, logistik, dan layanan pelanggan dijalankan sesuai standar global IKEA, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi lokal. Struktur ini memberikan fleksibilitas dalam ekspansi, efisiensi dalam operasional, dan adaptasi terhadap dinamika pasar Indonesia. Pasar furniture Indonesia didominasi oleh kelas menengah urban yang semakin mengutamakan desain modern, hemat ruang, dan harga terjangkau. Tren urbanisasi mendorong pertumbuhan rumah berukuran kecil, sehingga permintaan terhadap furniture modular seperti produk IKEA meningkat. Konsumen muda juga menunjukkan preferensi kuat terhadap belanja online, menjadikan e-commerce sebagai kanal penting bagi IKEA. Di sisi persaingan, IKEA menghadapi tantangan dari pemain lokal seperti Informa, Olimpik, dan UMKM Jepara yang menawarkan harga lebih murah. Namun, IKEA unggul dalam brand global, konsep lifestyle store, dan pengalaman belanja yang unik. IKEA Indonesia menerapkan strategi road to market yang menggabungkan kanal offline dan online untuk menjangkau konsumen secara luas. Dalam hal digital marketing, IKEA aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Mereka juga berkolaborasi dengan influencer untuk menarik perhatian generasi muda dan memperkuat brand engagement. IKEA secara global menjalankan inisiatif People and Planet Positive yang berfokus pada penggunaan energi terbarukan, bahan daur ulang, dan pengurangan emisi karbon. Di Indonesia, IKEA menerapkan program buyback furniture, memberikan edukasi kepada konsumen tentang gaya hidup hijau, serta melakukan pengolahan limbah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam hal lokalisasi, IKEA menjalin kerjasama dengan pemasok lokal, khususnya untuk produk tekstil dan aksesoris rumah. Meski IKEA telah berhasil membangun kehadiran yang kuat di Indonesia, perusahaan tetap menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Pertama, regulasi impor dan pajak menjadi hambatan utama, terutama karena mayoritas produk IKEA masih impor dari luar negeri. Kedua, persaingan harga dengan brand lokal seperti Informa, Olimpik, dan UMKM Jepara cukup ketat. Produk lokal seringkali lebih murah dan menawarkan fleksibilitas desain yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia. Ketiga, distribusi ke luar Pulau Jawa masih terkendala oleh infrastruktur dan tingginya ongkos kirim, sehingga membatasi jangkauan IKEA. Akhir, sebagian konsumen Indonesia lebih memilih produk custom lokal yang dianggap lebih terjangkau dan sesuai kebutuhan dibandingkan produk standar IKEA.
Tantangan-tantangan ini menuntut IKEA untuk terus berinovasi dalam strategi operasional dan pemasaran agar tetap relevan dan kompetitif. Untuk memperkuat posisinya di pasar Indonesia, IKEA disarankan untuk menjalankan 5 strategi utama. Pertama, perluas e-commerce dan logistik. Kedua, kolaborasi dengan UMKM lokal. Ketiga, inovasi store IKEA. 4, program keberlanjutan. 5, ekspansi regional. Kesuksesan IKEA di Indonesia menunjukkan efektivitas menerapkan strategi transnasional, yaitu menggabungkan efisiensi global dan adaptasi lokal. IKEA berhasil membangun brand awareness yang kuat, memperluas jaringan toko, dan menciptakan pengalaman belanja yang unik yang membedakan dari kompetitor lokal. Meskipun menghadapi tantangan seperti regulasi impor, persaingan harga, dan logistik, IKEA mampu mengatasi melalui digitalisasi, kolaborasi UMKM, dan program berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan responsif terhadap dinamika pasar, IKEA memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memperkuat posisinya di Indonesia. Terima kasih.